Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melalui pembelajaran jarak jauh pada pertemuan yang ke-8 mata pelajaran matematika di kelas 9. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan sebelumnya kita sudah melaksanakan ujian penilaian tengah semester dan hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan kekongruenan dan kesebangunan, khusus materi utama di dalam bab itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah siswa dapat menentukan syarat kesebangunan pada segitiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan syarat kesebangunan pada segi 4 ataupun bangun datar. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan kesebangunan pada segitiga. Semoga kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesebangunan dua segitiga. Tahukah kamu pada teknologi mesin fotokopi, kamera, dan komputer belum ditemukan bagaimana cara manusia menduplikat, memperbesar atau memperkecil suatu gambar? Bagaimana mengidentifikasi dua segitiga atau lebih sebangun? Bagaimana syarat yang harus dipenuhi sehingga dua segitiga atau lebih dikatakan sebangun? Bagaimana pula cara mengukur tinggi bangunan atau pohon yang tinggi tanpa mengukurnya secara langsung? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang terkait dengan materi kesebangunan dua segitiga. Untuk memahami materi kesebangunan dua segitiga dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, simaklah penjelasan materi terkait dengan kesebangunan dua segitiga hari ini. Oke. Perhatikan kegiatan 1, ini merupakan pantograf. Ada salah satu alat gambar yang diciptakan oleh seorang ahli, Christoph Schreiner, sekitar tahun 1630 yang digunakan untuk membuat salinan gambar dengan skala yaitu pantograf. Prinsip kerja pantograf menggunakan konsep kesebangunan. Ayo kita amati gambar pantograf di bawah ini. Saat pensil pada gambar asli digerakkan, gambar asli ada di sebelah kiri yang merupakan tangan kiri yang memegang suatu alat. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan gambar salinan yang dipegang oleh tangan kanan. Pensil pada sisi kanan secara otomatis akan membuat salinannya. Ukuran salinan gambar dapat disesuaikan dengan mengubah posisi sumbu. Dengan mengamati dan memahami cara kerja pantograf, kamu bisa membuat pantograf sendiri dan membuat salinan gambar dengan skala tertentu. Jadi ketika kita sudah membuat salinan dari suatu bentuk gambar ataupun suatu bentuk bangun datar, maka salinan gambar tersebut bisa kita gunakan konsep kesebangunan dari dua segitiga ataupun dua gambar salinan itu sendiri. Berdasarkan gambar di samping, sumbu-sumbu pada gambar pantograf tersebut dapat diwakili oleh gambar di bawah ini. Oke, ini merupakan ilustrasi gambar segitiga yang terbentuk dari ilustrasi pantograf tadi. Pada gambar di samping, titik tetapnya adalah A dan gambar aslinya adalah D. Pensil gambar salinan berada pada titik C dengan lengan AB dan BC sama panjang. FD selalu sejajar dengan BC dan AB. Dan AB selalu sejajar dengan D. Oke, FD kita lihat di gambar garis FD itu selalu sejajar dengan BC. Dan AB selalu sejajar dengan DE. Menurut kamu, apakah segitiga ABC dan segitiga AFD sebangun?
Untuk menjawabnya, coba kamu selidiki besar sudut dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, yakni sudut-sudut dan perbandingan sisi yang bersesuaian pada segi 4. Untuk menyelidiki besar sudut-sudutnya, gunakan sifat-sifat garis sejajar yang dipotong oleh suatu garis. Perhatikan segitiga ABC dan segitiga AFD. Oke, jadi ada dua segitiga ABC, segitiga yang besar, kemudian segitiga AFD, segitiga kecil. Oke, silakan kalian buat gambar seperti halnya gambar di slide ini, kemudian kalian ukuran sudutnya menggunakan busur derajat. Oke, kemudian dilengkapi titik-titik yang ada pada slide ini. Pertanyaannya akan muncul, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Oke, misalkan dibuat rancangan pantograf berukuran AF 10 cm, FB 30 cm, EC 30 cm juga, BE 10 cm, AD 14 cm, dan DC 42 cm. Pertanyaannya, berapa panjang DE dan FD? DE dan FD. Oke, berapa skala perbesaran pada pantograf tersebut? Seperti tampak pada gambar di samping bahwa FD sejajar dengan BE dan FB sejajar dengan DE. Akibatnya jelas bahwa FD sama dengan BE, yakni 10 cm, dan DE sama dengan FB, yakni 30 cm. Sekarang coba selidiki perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yakni AB berbanding dengan AF, AB dan AF, kemudian BC berbanding dengan FD, dan AC berbanding dengan AD. Oke, pertanyaannya, apakah ketiga perbandingan tersebut hubungannya bagaimana? Apakah sama ataupun senilai perbandingannya? Berapa skala perbesaran pantograf tersebut? Gambar yang dihasilkan nanti berapa kali ukuran gambar aslinya? Oke, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi sehingga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan terkait dengan syarat dua segitiga sebangun. Berikut ini kegiatan yang kedua, kita coba kerjakan gambar segitiga ABC dengan panjang sisi sesuai keinginanmu. Misalkan seperti gambar berikut. Segitiga ABC dengan ukuran masing-masing sudah tertera. Kemudian segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen juga ukurannya ada tertulis 6K, 5K, 7K, itu artinya diperbesar sebanyak K kali. Atau setelah kita baca penjelasan yang kedua, gambarlah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan panjang sisi K kali panjang sisi segitiga ABC. Boleh diperbesar ataupun diperkecil. Oke, jadi simbol K ataupun huruf K pada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen ini merupakan perbesaran ataupun diperkecil gambarnya. Ukurlah besar tiap sudut segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan menggunakan busur derajat. Bandingkan sudut-sudut yang bersesuaian dari dua segitiga tersebut. Oke, dari dua kegiatan tadi bisa kita simpulkan, yang pertama, dua segitiga dikatakan sebangun hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. A aksen, B aksen berbanding dengan AB. Oke, 5A per 5, maka kita hasilkan A. B aksen, C aksen berbanding dengan BC. 4A per 4 tetap menghasilkan A. Kemudian A aksen, C aksen berbanding dengan AC, kita peroleh juga
A. Dengan demikian perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai. Oke, kita lihat syarat kedua, apakah sudutnya yang bersesuaian sama besar. Besar sudut yang bersesuaian sama. Jadi ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut A aksen, ukuran sudut B sama dengan ukuran sudut B aksen, dan ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut C aksen. Jika segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen memenuhi syarat tersebut, dua syarat tadi, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sebangun. Dinotasikan dengan simbol seperti slide ini, yang ditunjukkan slide ini, yakni segitiga ABC sebangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat tersebut dua tadi, maka dua segitiga ini tidak sebangun. Oke, dinotasikan dengan segitiga ABC tidak sebangun segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, ini pada dasarnya hampir sama tadi pada penjelasan sebelumnya. Kita hanya dilihatkan perbandingan sisi yang bersesuaian yang senilai dan ukuran sudut yang bersesuaian itu sama. Oke. Kemudian kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berdasarkan kegiatan 3 dengan memperhatikan bahwa segitiga ABC sebangun segitiga DBA, segitiga ABC sebangun segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Maka diperoleh rumus seperti ini. Jadi segitiga khusus, maka untuk menentukan panjang AB pangkat 2, maka rumusnya sama dengan BD kali BC, AC pangkat 2 sama dengan CD kali CB, AD pangkat 2 sama dengan DB kali DC. Itu untuk segitiga siku-siku yang bisa kita terapkan kesebangunan khusus. Oke, contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Jadi tadi syaratnya kita harus perhatikan, yakni perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan perbandingan ataupun sudut-sudut yang bersesuaian sama. Oke, pada segitiga ABC dan segitiga ADE dapat diketahui bahwa ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut ADE. Karena BC sejajar dengan DE dan segitiga ABC sehadap dengan segitiga ADE, maka ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut DAC. Ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut DAC karena sudut BAC dan sudut DAC berhimpit. Karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE terbukti. Oke, kemudian contoh berikutnya dalam kehidupan nyata. Diketahui seorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada pagi hari yang cerah. Panjang bayangan siswa adalah 2,5 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 6 meter. Tentukan tinggi tiang bendera. Dengan menggunakan konsep kesebangunan, maka kita bisa menentukan tinggi tiang bendera tersebut. Oke, diketahui tinggi badan siswa 150 cm, panjang bayangan siswa 2,5 meter, kita salin ke cm, kita peroleh 250 cm. Panjang bayangan tiang bendera 6 meter, kita salin ke cm, 600 cm. Misalkan tinggi tiang bendera sama dengan T, itu yang ditanyakan, maka kita simbolkan dengan T. Permasalahan di atas dapat dibuat model atau sketsa sebagai berikut. Jadi kita lihat segitiga ABC dan segitiga DC. Oke, dengan dua segitiga ini maka kita bisa gunakan konsep kesebangunan.
Oke, kita lihat perbandingan AB berbanding dengan DE sama dengan itu perbandingan CB dengan CE. Oke, kita substitusi nilai-nilai yang diketahui. AB itu merupakan tinggi tiang bendera tidak diketahui. DE tinggi siswa 150. CB ke jarak dari panjang bayangan tiang bendera. Kemudian CE itu merupakan panjang bayangan siswa. Oke, kemudian kita kali silang. T kali 250 sama dengan 250 T. 150 kali 600. Oke, 150 kali 600 dibagi 250, maka kita peroleh T sama dengan 360 cm. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 360 cm. Jika kita salin ke dalam meter, maka sama artinya dengan 3,6 meter. Semoga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan materi terkait dengan syarat dua segitiga pada konsep kesebangunan. Oke, untuk latihan soal silakan kalian kerjakan secara mandiri. Berikut ini soalnya, kemudian hasilnya silakan dikirim melalui WA Japri kepada guru yang bersangkutan. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik penjelasan materi hari ini. Dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.